kita lupakan. Allah melibatkan orang. Daripada membicarakan yang jauh, sekarang kita tanya diri kita sendiri. Apa kita juga terlibat? Allah mau melibatkan Anda dan saya. Untuk apa? Untuk membagi makanan kepada sesama. Peristiwa lahiriah sehari-hari yang saat ini menjadi nyata dan terus menerus, yakni soal makan. Bagaimana Allah menggunakan manusia untuk terlibat kepada sesamanya. Bacaan hari ini mengingatkan hal itu. Selain memberi harapan, tapi sekaligus juga untuk mengajak kita terlibat di dalamnya. Mungkin lalu bertanya lagi, kenapa harus terlibat? Situasi saat ini bahkan sebenarnya tidak usah menunggu masa pandemi. Situasi apapun di dalam hidup kita mengajak kita untuk terlibat. Kenapa harus terlibat? Karena itulah kedirian kita sesungguhnya, seperti yang dikatakan Paulus di dalam bacaan kedua. Kita orang-orang yang terpanggil untuk mengikuti Yesus, mengikuti sang guru, sang nabi. Sebagai muridnya, tentu kita juga akan meneladannya. Kita terlibat karena iman kita, karena kita muridnya. Dan bukan karena pertimbangan manusia pertama-tama. Karena seringkali pertimbangan manusia untuk terlibat menjadi ribet. Mau membantu, mau memberi, nanti mulai mikir, cukup entenya, berkenan entenya, cocok entenya. Pertimbangan manusia seringkali lalu menjadi hambatan. Nanti dikira apalah. Mahin te, mau memberi te, kanggo sapoe, saminggu, sabulan, satahun, seerta yang pertimbangan. Kapaken te. Melalui bacaan hari ini, kita diajak masuk lebih dalam, bukan soal pertimbangan manusia. Keterlibatan kita karena kita mau mewujudkan iman itu. Iman yang tidak diwujudkan dalam perbuatan yang selaras akhirnya menjadi mandul. Iman yang diwujudkan boleh menjadi subur kalau disertai dengan kelakuan yang pantas. Iman, hidup Kristiani ini menjadi panggilan kita. Panggilan yang akhirnya menjadi kekuatan dari Allah yang menuntut jawaban serta usaha. Hidup Kristiani, iman Kristiani ini lalu menjadi tanda kebesaran Allah. Bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi karena sumber dan tujuannya. Pemberian kita, pelayanan kita karena bersumber dari iman, dari Allah. Dan tujuannya adalah penyelamatan manusia. Ini yang menjadi kebesaran iman. Iman ini lalu menjadi suatu pengharapan sekaligus tugas. Menjadi real, jelas, sederhana ada di dalam hidup keseharian kita. Memberi makan, membagi makan kepada sesama. Hari sebenarnya mah biasanya di umat Cigugur, Tika Pungkur sudah biasa membagi makanan. Ya minimal 3 bulan, 4 bulan sekali antar ke pastoran. Bisa bertahun-tahun. Itu juga menjadi kebaikan, bukan lagi kewajiban seharusnya. Ini menjadi tanda kasih saya kepada gereja. Sepertinya udah berpuluh tahun belum ada yang protes. Enggak saya berarti enggak enak deh mereka pastoran.
Ayah wae. Hari ini itu mau diperluas. Bahwa yang Anda bagikan sekarang bukan karena imamnya, bukan karena gerejanya. Anda bisa berbuat lebih. Karena kemanusiaan Anda, karena panggilan Anda. Wah 3 bulan sekali telila teing. Ya enggak lah, ya bisa bagi. Kayak kalau setiap hari lalu ke pastoran numpuk. Ya udah enggak usah ke pastoran, ke tetangga. Coba sesudah misa ini, ya, masakanmu sore nanti bagi ke sebelah. Kurang enggak? Anda lalu menjadi kesulitan enggak? Lalu mulai melebar. Nyata bacaan hari ini memberi kepada sesama. Enggak usah segala macam pertimbangan. Nah itu cukup. Wah kayak kemakan enggak. Niatku memberi. Dah. Jadi kalau memberi nanti enggak dimakan. Enggak ganggu parap ayam. Enggak dibijen. Nah pusing. Enggak mere. Jangan ditanya lagi. Rama Ari Eta tos dirauskan. Raus te. Beak te. Dah keseh. Pastornya juga lupa. Numananya. Nges poho. Daripada saling membohongi, nggak usah bertanya. Pertimbangan manusia kita seringkali menjadi gangguan. Pertimbangan manusia menjadi hambatan. Seringkali malah menyulitkan. Mungkin bukan pertimbangan orang lain, pertimbangan manusia kita. Nah orang ke masih kene butuh, orang ke masih kene kurang. Orang kita boga. Hari ini bacaan menginspirasi kita. Di dalam ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, ketidakpunyaan kita, kita bisa menjadi jalan berkat. Para murid punya apa? Elisa punya apa? Elisanya menerima persembahan. Apalagi pembantunya. Sikap apa yang harus dimiliki? Para murid tadi Filipus juga 200 dinar ke mual mahi walaupun hanya sepotong gitu. Tapi ada murid lain juga bukan milik dia. Ada sih anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan. Seringkali pertimbangan manusia kita menghambat kita menjadi saluran berkat. Aku kan enggak punya. Para murid enggak ada loh yang punya juga bekal. Yesus menggandakan roti pakai bekalnya para murid. Enggak, bekalnya barudak. Budak eta. Nu bawa 5 roti 2 ikan. Bukan bekalnya para murid. Tapi tadi juga keprihatinan bersama. Informasi yang disampaikan. Ketika hari ini. Saya mengajak dengan tema membagi makanan. Ya makanan kita diajari, makanan teh wujudnya untuk menu jasmani wungkul ya nih. Makanan diajari ya dari kecil, makanan jasmani dan rohani. Hari ini Anda para petugas liturgi, semoga pelayananmu ini memberi makanan kepada sesama. Bukan karena diminta tugas saja. Anda memberi makanan rohani. Kalau enggak ngerasa ke umat semua ya ke pastornya lah. Jadi di depan aya jalma ya mun sepi gitu. Jika ngomong jeung bangku, hese memberi makanan tanpa berkurang. Ya bagaimana bisa berkurang? Oh enggak punya, para murid enggak punya, enggak akan berkekurangan. Menyediakan diri untuk membagi. Para murid walaupun enggak punya, ya dia diberi, dimampukan untuk menjadi pembagi rahmat. Para murid walaupun enggak punya juga dia punya keinginan untuk memberi. Zaman sekarang mungkin walaupun enggak punya diberi tanggung jawab kudu bagi. Kudu nyimpen dah orang ge sing teka bagi. Kemanusiaan kita hari ini dibongkar. Seringkali pertimbangan manusia kita, keinginan manusia kita menghalangi hidup Anda jadi berkat.
Karena nanti yang akan memampukan, mencukupkan bukan diri Anda, tetapi Allah. Bagaimana belajar dari anak kecil? Ini cerita bisa panjang lebar. Mungkin tidak mudah Pak murid membujuk anak kecil. Anak kecil kan paling heseh di pentas. Tapi dia rela bisa memberikan. Sebelum membagikan, apa yang dimiliki dan tidak dimiliki dipersembahkan kepada Allah. Dan Yesus di sana dikatakan di dalam Injil lain, Yesus mengucap syukur. Pertanyaan untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Apakah di dalam kelemahan kita masih mampu mengucap syukur? Kalau kita sudah mampu di dalam kelemahan kita mengucap syukur, kekurangan kita baru nanti akan bisa menjadi berkat. Sebelum mampu kita mengucap syukur, kita tidak akan menjadi berkat. Kalau kita mampu melakukan, kelemahan kita bisa menyuburkan menjadi jalan berkat, bahkan berkat yang berlimpah. 5 roti, 2 ikan, tersisa 12 baku. Pertimbangan manusia tidak masuk ke sana. Hari ini kita diajak untuk masuk di dalam misteri ilahi Allah. Di dalam karya keselamatan Allah. Bukan karya keselamatan kita. Jadi pertanyaan kita, di masa pandemi ini, sekecil apapun, ayo kita terlibat. Kalau di luar, tiap kali supaya menjaga keselamatan kita, keselamatan orang lain, ada sebut protokol kesehatan, prokes. Hari ini juga ada prokes ini, protokol keselamatan. Keselamatan Anda dan orang lain. Anda bisa menjadi tanda keselamatan dari Allah untuk orang lain. Caranya seperti dikatakan tadi. Di dalam kelemahanmu, Anda bisa menjadi berkat. Anda tidak bisa memberi makanan jasmani, Anda bisa memberi makanan rohani. Dengan doa Anda sederhana di rumah, menghidupi iman Anda dengan doa Anda, itu juga memberi makanan rohani. Tapi seperti tadi juga ajakan Paulus, ayo kita wujudkan itu. Sekecil apapun kita wujudkan. Nyata, ayo bagi makanan kita. Pengalaman di dalam hidup Anda pasti membuktikan itu. Tapi seringkali kita tidak mau melihat itu. Kita berkecukupan. Terus menerus. Bisa dikerjakan bertahun-tahun. Berapa puluh pastor loh yang pernah Anda hidupi selama di Cigugur. Nyata itu kok. Itu bisa diperluas kok. Ya karena ikatan gereja. Tapi hari ini kita dipanggil lebih luas. Di dalam kemanusiaan kita. Semoga sudah mendengarkan bacaan-bacaan hari ini. Boleh hidup kita digembirakan. Terutama lalu kita dimampukan. Pertama, diberikan terus-menerus ungkapan syukur di dalam hidup kita. Supaya akhirnya hidup kita pun menjadi berkat bagi sesama. Amin.